podcast Afifah Nurzara TV. Ini podcast pertama aku. Jadi aku spesial banget nih ngundang sahabat aku gitu untuk ngobrolin tentang minimalis itu seperti apa sih gitu kan. Sedangkan zaman sekarang tuh rata-rata tuh kayak apa namanya ya? Cicilan tuh di mana-mana, terus keinginan tuh kayaknya banyak banget gitu, karena kan kita disuguhkan dengan banyak dan berbagai produk yang bikin kita pengen banget nih, terus bikin kita menarik juga, pengen memiliki produk tersebut atau sesuatu hal tersebut gitu. Jadi bisa dijelasin ya gitu kan. Oh iya, ini Kak Widya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Widya, Asal mana Kak Widya? Bekasi. Planet yang tersembunyi. Oh, planet tersembunyi. Kamu dari Bogor ya, jauh-jauh dari Bogor ke Bekasi untuk mengundang Kak Widya. Masya Allah dah. Oke, Kak Widya, hidup minimalis itu seperti apa sih Kak Widya? Boleh kasih tahu nggak? Oke. Sebelum aku jelasin, aku mau cerita tentang perjalanan aku sampai sekarang ini. Dulu tuh aku orangnya bisa dibilang boros sih. Bisa dibilang boros, nggak punya tujuan hidup, nggak terarah. Kalau gampang tergodanya bukan tergoda buayan ya, bukan, maksudnya korban marketing. Kalau ada yang lucu apa dibeli gitu kan, terus ada yang diskon, mumpung diskon nih, lumayan diskonnya 75% misalkan, beli aja gitu. Padahal kita nggak tahu itu yang kita beli itu kebutuhan atau keinginan kayak gitu. Jadi setelah aku menjalani kehidupan ini, aku banyak berubah, hidup aku lebih terarah, lebih banyak manfaatnya sih daripada buang-buang waktu hal yang sia-sia juga kayak gitu. Kayaknya kita ngomongin minimalis ini semoga bermanfaat, banyak orang-orang yang ngikutin kegiatan kayak gini. Kegiatan ini banyak hal positifnya sih. Iya, banyak banget hal yang positif yang bisa kita ambil dari hidup minimalis ini. Nah, caranya gimana sih, konsep minimalis itu seperti apa biar kita bisa hidup minimalis? Oke. Sebenarnya nggak ada konsep yang bisa dibilang setiap orang konsep itu beda-beda. Gitu. Menurut aku tuh minimalis itu perjalanan hidup, bukan tujuan hidup gitu. Selama aku ngejalanin ini, aku ngerasa enjoy aja, fun aja, nggak stres, nggak banyak pikiran gitu ya, aku menikmati. Bisa dibilang menikmati ya, perjalanan itu menikmati gitu. Jadi minimalis itu nggak punya definisi yang jelas gitu. Jadi kita harus bisa mendefinisikan minimalis untuk diri kita sendiri gitu. Jadi create your own version of minimalism. Jadi aku punya 3 kunci, yaitu pertama syukur, sadar, cukup gitu. Pertama kita harus bersyukur dulu apa yang Tuhan kasih ke kita, Allah kasih ke kita harus bersyukur gitu. Kita harus sadar akan kedepannya, dampak kedepannya, bagaimana kalau kita memiliki sesuatu, apakah ada dampak kedepannya. Terus ketiga yaitu cukup, kita merasa cukup sih apa yang kita punya gitu. Jangan gampang apa-apa beli ini itu, pengen ini itu, ngikutin orang-orang gitu demi gengsi ya. Jadi kita lupa apa yang harusnya kita syukuri gitu. Pertama kita harus merasa cukup aja sih dulu gitu. Ya kan sekarang banyak banget ya kayak cicilan-cicilan, kayak Shopee Pay Later, terus Lazada juga banyak banget kan diskon-diskon tuh besar-besar banget kan. Nah, itu gimana sih caranya biar kita bisa ngadepin hal-hal yang bisa kayak diskon-diskonan seperti itu gitu, potongan-potongan apalagi yang besar banget kan. Itu butuh banget yang namanya kita kayak menarik diri kita untuk hal-hal yang kayak gitu biar kita nggak tergoda gitu. Jadi kayak kita harus mikir dulu kan, kalau mau produk yang kita pengenin kita harus naruh keranjang dulu. Habis itu kita mikirin dulu, renungin dulu gitu kan ya. Apakah itu produknya kita butuhin atau kita inginin gitu. Nah, sedangkan hidup minimalis ini apa yang kita butuhkan ya gitu ya, bukannya apa yang kita inginin berarti gitu. Kan dalam
agama Islam pun juga sesuatu yang berlebihan itu kan nggak boleh ya, nggak baik juga buat kita. Maka itu konsep ini bagus banget buat kita yang ngejalanin itu umat Islam. Jadi menghindari sifat yang berlebihan dan menghilangkan hal-hal yang tidak bermanfaat begitu. Terus kamu tuh tuasnya loh, kamu yang megang tuasnya gitu, kamu yang punya kontrol sendiri bukan orang lain. Jadi ya kita harus tahu sama diri kita, keinginan kita, kebutuhan kita gitu. Jadi kalau merasa itu tidak butuh, ya rem aja tuas kita, jangan sampai kebablasan dan akhirnya kita nggak tahu apa yang kita beli itu butuh atau inginan saja gitu. Oh ya, hal positif apa sih yang kita bisa dapat dari hidup minimalis ini gitu? Hal positifnya yang aku jalani selama ini banyak banget. Pertama, aku bisa ngontrol aku jadi nggak boros, aku hemat, aku tahu tujuan hidup aku kayak gitu. Kalau sebelumnya kan aku nggak punya tujuan ya, nggak terarah gitu, boros. Setelah aku ngikutin ini, aku ngerasa enjoy, fun, bahagia banget gitu. Ngerasa malah lebih bersyukur sih aku jadinya. Kalau misalnya udahlah aku punyanya ini aja gitu, semua barang yang kita punya itu semua titipan gitu, buat apa sih kita demi gengsi gitu kan. Akhirnya kita lupa nggak bersyukur gitu. Betul. Apalagi kan aku ya, pengalaman pribadi, kalau aku kan ngikutin hukum dalam Islam tuh 3 bulan kalau barang nggak dipakai kan itu jadi dosa kan ya. Jadinya aku tuh sekarang milih-milih gitu, apa sih namanya, produk-produk atau barang-barang yang nggak aku pakai, aku sisihkan gitu, mana sih yang kira-kiranya bisa dibuang atau bisa didonasikan gitu kembali untuk orang lain yang membutuhkan. Kayak sekarang kan lagi banyak banget ya bencana-bencana alam ya. Nah siapa tahu butuh donasi-donasi yang barang-barang yang sekiranya masih bermanfaat untuk mereka gitu. Makanya aku kadang menyisihkan kayak gitu. Makanya itu aku suka banget yang namanya memilah dulu gitu, apa sih yang kita butuhin, apa yang kita inginin, terus apa sih yang akan kita keluarkan atau apa yang kita bakal konsumsi gitu. Kira-kira seperti itu ya Kak Lydia. Nah, tips biar hidup kita bisa minimalis itu kayak gimana sih Kak? Oke, aku punya beberapa tips untuk pemula yang ingin menjalankan kehidupan ini. Kalau dibilang banyak godaannya, pasti banyak godaannya. Cuma kalau kitanya bisa mengontrol, insya Allah bisa. Oke. Tips yang pertama yaitu kita harus refleksi, introspeksi sama muhasabah diri gitu ya kan. Kita introspeksi apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita perlukan gitu. Karena kita harus bisa mendefinisikan apa yang penting dalam hidup kita. Kita harus memprioritaskan yang bernilai gitu. Contohnya kebutuhan primer itu kan butuh kita ya, itu adalah kebutuhan yang emang nggak bisa diganggu juga. Itu kan kebutuhan primer itu sandang, papan, pangan. Bedanya kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan itu kita punya sepatu, kalau keinginan itu kita punya beberapa model sepatu dan warna sepatu gitu bedanya. Seperti itu. Jadi kita harus lebih paham gitu ya, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kayak kita butuh makan, tapi keinginan kita pengennya minum gitu, minum terus, tapi sebenarnya tubuh kita ini butuh asupan makanan gitu. Nah itu yang harus kita tahu gitu, misalnya kayak gitu ya. Atau kita butuh tas nih, ceritanya tas udah jelek misalnya kayak gitu ya, tas udah jelek, udah nggak berfungsi untuk kayak settingnya kayak udah rusak atau lepas. Nah itu yang kayak gitu-gitu baru boleh harus diganti gitu ya. Nggak bisa dibenerin gitu, misalnya resletingnya nih yang rusak, kalau masih bisa benerin aja. Tapi kalau emang udah benar-benar nggak layak ya, baru kalian bisa beli lagi gitu. Kan lanjut ke mindful in decluttering gitu. Jadi kita harus pandai-pandai decluttering nih gitu. Jangan asal main buang-buang kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita mau decluttering itu pelan-pelan aja, jangan buru-buru gitu. Kalian harus siapkan 3 box. Kalau menurut aku ya, pertama box donasi, kedua box pre-loved, yang ketiga box yang kira-kira barang itu emang kamu perlukan. Cuma kamu masih mikir-mikir dulu nih, ini mau didonasikan atau di pre-loved gitu.
Jadi kalau kalian yang baru pemula, pelan-pelan aja dulu gitu. Biasanya nih yang sering itu skincare sih ya. Kalau skincare itu kalau nggak cocok biasanya langsung dibuang. Oh iya, betul. Padahal itu tuh bisa dijual lagi, Bisa lagi dijual kan. ternyata. Iya, bisa dijual. Atau kalau memang skincare-nya nggak laku nih, nggak bisa dijual, kalian bisa kasih ke saudara kamu, keluarga kamu, dan itu kan lebih bermanfaat juga. Jadi kita menambah pahala juga kan. Jadi Iya, kita betul, nggak betul. merasa nggak buang-buang gitu, nggak merasa percuma kayaknya aku beli sesuatu ternyata nggak dipakai gitu. Iya, Ini kan iya. dikasih ke saudara gitu kan, Nah. jadi lebih bermanfaat juga. Kamunya benar, juga benar. malah jadi nambah pahala ya Iya, kan. betul. Gitu. Tuh, Ya jadi begitu ya tipsnya. Masih ada tips lagi? ada dong. Masih ada ternyata ada. tipsnya. Tadi Jadi langsung keluarkan semua. boleh dong. Oke, tadi tuh tips yang kedua ya. Iya. Tipsnya ketiga itu let the time tell you whether you need it or not gitu. Dan aku sebelum kita beli nih, kita jangan asal beli-beli dulu. Misalkan kalian mau cuci mata nih, Iya. cek-cek aja dulu nggak apa-apa. Kalau kalian Masukin lagi- keranjang, guys. masukin keranjang ya. Nggak apa-apa, nggak bisa kan ada kerudung yang lucu, gamis yang lucu, terus atau make up gitu misalkan. Iya, Aku misalkan nggak- ya. soalnya kebutuhannya mula gitu. Iya, Tapi iya, betul. jangan langsung dibeli hari itu juga gitu. Kita harus pikirkan dulu bener-bener apa yang kita cek tadi tuh bener nggak sih kebutuhan kita atau cuman keinginan kita doang gitu. Iya. Biasanya kalau aku misalkan aku butuh sesuatu nih, aku lagi cek-cek nih gitu kan, ada berapa banyak misalnya barang gitu, aku biasanya memastikan untuk dibeli itu sekitar 1-3 bulan baru aku bisa beli. Kalau misalkan memang butuh ya pasti aku beli, kalau enggak ya udah enggak gitu. Berarti yang enggak beli itu berarti bukan kebutuhan aku gitu, itu cuman keinginan aku gitu. Makanya kalau misalkan kalian mau cek-cek ya nggak masalah ya. Iya. Namanya godaan, Masukin keranjang aja udah iya, gitu. namanya godaan ya. Aku aja juga masih tergoda dengan Iya, hal betul. itu, tapi aku alhamdulillah masih punya tuas tadi, back lagi ya, punya tuasnya, punya kontrolnya masing-masing. Ya udah, jadi aku bisa ngatasin itu semua. Gila, keren banget nih Kak Widya ini, ya Allah. Bisa bisa mengontrol diri apa sih yang menjadi kebutuhan dan menjadi keinginan kita. Oke, yang keempat buat kalian yang suka foto-foto. Oh iya, Yang suka foto-foto. Kamu suka foto-foto nggak? Aku suka foto banget. Nah, buat yang Instagramable suka banget. foto-foto, jangan simpen memorinya itu secara baik-baik. Gitu. Gimana caranya itu? Sekarang kan kita tuh nggak perlu cetak foto ya. Kita bisa simpan di drive gitu, kira-kira yang memang nggak gampang hilang gitu, filenya simpan. Jangan cetak-cetak, kalau cetak-cetak kan ya boros dan akan Iya, lama-lama betul. juga akan pudar juga. Betul banget. Nah, selanjutnya ya, langsung ya. Iya, Oke, langsung aja. langsung aja. Oke, jangan malu buat pinjam. Kalau misalkan kalian nih lagi ada acara keluarga atau acara sekolah teman-teman gitu, kadang tuh pakai dress code ya, ada dress code-nya. Oh, iya, Misalkan kalian dress code-nya itu putih misalkan gitu, tapi Iya. kamu nggak punya warna putih gitu. Nah. Ya udah, kalian jangan malu gitu, apalagi barang yang kamu pakai itu ya cuma dipakai sekali doang, untuk kedepannya nggak dipakai lagi. Daripada beli gitu, Iya. mendingan pinjam ke saudara kamu, siapa tahu ada gitu kan. Kalau misalkan memang nggak ada ya dibeli nggak apa-apa gitu, beli. Tapi lebih baik kalau ada barang lokal yang bagus, nggak apa-apa gitu kan. Barang lokal bagus. Nah, kalau barang impor kan lumayan juga ya harganya. Iya, harganya. Belum ongkirnya itu loh. Nah gitu. Padahal barang lokal juga bagus-bagus ya sekarang. Iya, ya. bagus banget, bagus banget. Bagus. Made in Indonesia itu sekarang udah bagus-bagus banget, guys. Terus kalau bisa beli yang ethical. Apa itu? Ethical tuh kayak kedepannya bisa didaur ulang, nggak susah gitu untuk didaur ulang kayak gitu. Nah, lanjut. Boleh lanjut, langsung aja lanjut. Nah, kalau bisa sih pilih pengalaman yang ada memorinya daripada benda. Misalkan kalian ada ucapan ke temen ya, Oh, gitu. Coba kalian beli barang-barang yang bermanfaat. Iya, Gitu, iya. barang-barang bermanfaat, kayak misalkan ada orang yang pernikahan deh, ada kado gitu. Kamu beli barang yang bermanfaat buat mereka yang nikah. Tapi sekarang sih aku lebih nyaranin kado pernikahannya sih emas sih.
karena Sekarang lagi zamannya apa sih, gold gitu ya ya. nabung emas itu karena kan Iya. dia nggak terjadi inflamasi kan. Iya, mini gold tuh banyak banget sekarang lagi Nggak zaman-zamannya. disponsorin. Iya, walaupun gak disponsorin. Jadi kita harus gunain uang kita dengan bijak gitu. Kalau daripada kita beli sesuatu yang gak bermanfaat, mending kita investasi. Iya, Gitu. Kalau investasi kita emas ya. anak-anak muda sekarang kan Iya. mungkin ya belum bisa beli rumah, tanah. Lebih baik kita nabung emas dulu. Kan lumayan. Jangan Mas Ari misalkan, Mas Arif, Mas Wisnu, jangan itu, jangan ya, jangan dikoleksi. Emasnya emas gold bukan. Mas murni, berupa orang. Mas Antam. Untuk kalau kedepannya pasti emas bakal bertambah sih ya Iya. nilainya gitu. Mendingan dari sekarang mending kita investasi aja daripada beli-beli yang nggak diperlukan gitu. Kita harus memikirkan kedepannya, jangan mikirkan sekarang. Jadi biar kita nanti di masa tua nggak bingung gitu. Aduh, di masa tua aku nggak punya apa-apa nih. Iya, Nyesel betul banget, banget. kerasa kayaknya aduh muda selama ini kita muda itu ngapain aja gitu. Iya, Kok kita betul, nggak ada tabungan kelak gitu. Baik betul. investasi dari sekarang gitu. Sekarang kan beli emas bisa yang kecil ya, ada yang 0,025, 0,1, pokoknya banyak lah gitu. Sesuaiin budget aja, jangan dipaksakan gitu. Katanya ada emas yang cuma 36.000. Teman-teman aku banyak yang jual. Jadi promosi enggak. Maksudnya daripada hangout kayak beli minuman yang harganya misalkan 80.000 cuman minum doang. Minuman doang 80.000, padahal 80.000 itu bisa didonasikan misalkan, atau bisa buat hal-hal yang lain ya kan ya. Yang lebih bermanfaat. Kita harus lebih bijak ya dalam pembelian gitu. Jangan termakan korban, termasuk aku yang sudah jadi korban marketing, yang consumer. Kan aku termasuknya kan ini ya, pekerjaannya di dunia marketing ya guys. Jadi kalau marketing itu ya begitu kerjanya, menggait klien, menggait konsumer kayak gitu-gitu ya. Jadinya palingan cuman bisanya mereka bisa memanage mereka diri sendiri gitu, untuk mengontrol biar mereka tuh nggak banyak belanja gitu. Kayak gitu palingan ya. Sedangkan kan emang marketing emang kerjanya emang seperti itu gitu kan. Ya namanya untuk menarik. Ya, ada satu lagi ya yang aku perlu, katanya kan konsep minimalis itu tuh harus estetik ya. Oh iya. Harus estetik, harus yang temboknya tuh monokrom. Oh iya, betul. Menurut aku sih nggak perlu sih gitu. Kenapa tuh kok nggak perlu? Nggak perlu aja karena kalau misalkan kalian memang mau modelnya estetik, mau ngedekor kamar kamu, intinya kamu harus punya konsep yang jelas dulu. Jangan plan. Takutnya kalau masih plan udah beli barang banyak dan akhirnya nggak dipakai. Jadi sia-sia dong, namanya kan menyia-nyiakan gitu. Betul banget. Jadi harus pikirkan konsep yang jelas dulu. Kalau udah ketemu konsepnya boleh dimulai. Tapi kalau bisa nih jadilah orang yang kreatif. Kan ada tuh barang-barang yang bisa didaur ulang. Iya, betul gitu. banget ya. Daripada kita beli baru-baru kan mendingan didaur ulang. Itu kan kita jadi lebih kreatif kan. Jadi lebih keren aja anak muda. Iya, benar. Gitu. Kan ada ya apa sih rumah konsep dengan minimalis, tapi minimalisnya itu benar-benar kreatif, kayak plastik itu bisa dijadiin entah kursi, entah dijadiin apa gitu. Banyak banget ya yang kayak gitu-gitu ya terinspirasinya. Terus ada juga yang benar-benar ramah lingkungan, kayak dibuat kolam ikan dibuat dari batu alam atau dan lain-lain ya, banyak banget ya. Sih, terus bijak juga sih ya. Iya. Untuk kedepannya coba kurang-kurangin untuk penggunaan plastik gitu, karena kan kita itu sama Allah diciptakan untuk merawat apa yang sudah Allah ciptakan. Iya, gitu. Kalau bisa ya kita harus bisa merawat. Allah udah ngasih kita enak banget loh, kita sekarang hidupnya seperti ini. Kita harus bisa merawat, jangan sampai merusaknya. Iya, betul Kita banget. di sini hidup ya buat merawatnya juga gitu. Jadi coba kurangin sampah plastik. Ini buat aku juga ya, aku juga sedang berusaha buat ngurangin plastik yang nggak diperlukan gitu. Kita bisa pakai barang-barang yang gampang terurai gitu. Iya, benar.
Ya keren banget ini. Ini udah semuanya. Oh ya, apa lagi? Apalagi nih? Kebutuhan orang itu kan beda-beda. Oh iya betul. Misalkan aku lagi butuh rok, kamu lagi butuh gamis. Iya. Kamu kan nggak perlu ngikutin aku untuk beli rok kan? Iya. Dan aku nggak perlu ngikutin kamu untuk beli gamis kan? Iya. Kayak gitu. Jadi setiap kebutuhan orang itu berbeda-beda. Jangan ngikutin semua. Buang rasa gengsinya itu semua karena orang itu berbeda, titik baliknya juga berbeda. Iya, gitu. betul. Jadi kalau misalkan kalian ketemu orang yang hidupnya ya seperti itu ya udah nggak usah dikomenin. Kita apa ya sesuai dengan kebutuhan kita aja, Kebutuhan sama kesanggupan. Ya, kesanggupan diri kita gitu ya. Kadang kita juga suka terjebak kayak misalkan gini, aku lagi butuh mobil misal aku lagi butuh mobil untuk buat 6 orang kursi buat 6 orang nih. Keluarga aku misalnya ada 5 orang deh, misalnya keluarga aku ada 5 orang, udah otomatis kan aku nggak akan beli mobil yang kursinya cuman buat 4 orang tuh, yang kecil gitu kan, otomatis akan beli yang agak besar kan, gitu. Nah kita harus juga kita harus ngeliat budgetnya dulu. Misalkan aku punya budget sekitar 300 misalkan nih ya 300. Gara-gara ada lihat mobil yang lebih bagus misalkan harga 500, kita maksa-maksain untuk beli yang harga 500 padahal kan itu nggak perlu gitu. Dan akhirnya kita terjebak yang tadinya dibilangnya kebutuhan jadi keinginan, kita jadi terjebak kayak gitu apalagi sampai ngutang gitu ya. Karena kan sekarang gampang banget kita apa-apa tuh nyicil, HP aja bisa dicicil sekarang. Iya, kan betul. nggak cuman rumah doang, sekarang HP aja bisa dicicil. HP dicicil bisa setahun ya, padahal dari cicilan itu duit kita padahal bisa buat hal yang lain kayak nabung misalnya ya, atau berinvestasi gitu ya. Kayak gitu. Itu pesan aku sih buat kalian. Kalau dibilang ngejalanin ini ada godaannya, pasti ada. Gak apa-apa namanya pemula ya kan. Betul. Coba pelan-pelan aja, yang penting konsisten aja, jangan aduh capek kayaknya nggak kuat biasanya nongkrong biasanya hangout sama teman ke tempat-tempat yang wow gitu, tiba-tiba disuruh nabung, suruh yang lain, suruh lebih mengontrol diri lagi, jadinya stres, gak bahagia. Padahal ketika kita menjalani ini kita harus happy ngejalaninnya biar kita nggak stres lah gitu. Kan kasihan kita udah maksa-maksa pengen kayak gitu, pengen ini tuh berarti kita stres. Iya betul banget ya Allah. Kita jadi tahu banget nih namanya informasi, terus juga dari pengalaman Kak Widya sendiri, dari kesehariannya menjadi konsepnya hidup minimalis ya, jadi seorang minimalis. Aku masih dibilang pemula sih karena aku juga masih banyak belajar. Aku harus cari tahu YouTuber yang lain, gimana sih ngejalanin hidup seperti ini minimalis ini gitu, biar akunya juga ngejalaninnya bahagia gitu, nggak aku biar merasa nggak terpaksa aja ngejalanin ini gitu. Apalagi zaman sekarang kan penghasilan tuh sama pengeluaran kan berbeda banget ya. Pengeluaran tuh kayak kebutuhan banyak banget, sedangkan penghasilan sedikit. Kata orang kebanyakan seperti itu ya Kak Widya. Jadi yang anehnya itu kata mereka kebutuhan aku banyak banget nih, sedangkan penghasilan aku sedikit. Padahal pas kita tilik lebih dalam gitu ya, seseorang itu punya kebutuhan yang tidak terlalu banyak sebenarnya gitu kan. Sedangkan mungkin yang menurut dia ceritanya lip cream, padahal lip cream masih punya gitu. Sedangkan pengen punya warna lain dan itu menjadi kebutuhan dia. Maksudnya mereka tuh menganggap hal itu seperti kebutuhan mereka, padahal mah bukan, itu keinginan. Ya seperti itu ya. Iya, seharusnya lebih harus di manage lagi, harus dikontrol lagi, harus muhasabah lagi. Kira-kira ini benar-benar dibutuhin nggak gitu. Misalnya kalau emang lip creamnya udah kering atau emang udah kadaluarsa itu baru dibuang gitu kan. Beli lagi gitu. Makanya tadi yang di countering itu. Jadi kita kalau mau beli sesuatu nggak merasa nyesal. Udah nyesel banget nih, gue udah beli lagi misalkan gitu. Padahal barangnya masih ada gitu. Jadi gunain barang sampai habis. Bener-bener habis ya. Jangan kayak berarti jangan sampai kayak sampo ditambahin air.
nggak sampai kayak gitu kan. Nah, gitu juga sih. Siapa tahu kan ya. Tapi beda lagi kalau yang Saking tadi hemat. misalkan Saking hemat. ya, tapi kalau skincare nggak cocok kayak gitu kan nggak perlu sampai habis karena kan ya nanti malah tambah rusak Iya. gitu. Tadi di beberapa, tapi kalau yang cocok, udah cocok nih, yaudah pokoknya gunain sampai habis aja, jangan sampai masih setengah udah beli lagi. Iya. Jangan sampai tergoda dengan diskon juga gitu. Nah, kan diskon lagi banyak banget nih 12 guys, baru banget. Itu jangan sampai kegoda banget ya. Walaupun 50% diskonnya dan gratis ongkir. Kok jadi promosi Shopee? Ya seperti itulah guys. Kehidupan minimalis itu emang gak mudah banget ya. Kudu namanya step by step, dan kebiasaan itu kan bermula dari hal-hal dasar ya. Kayak kita kayak tadi mengontrol diri dulu gitu. Nah, kalau emang masih bisa, maksudnya masih belum terlalu bisa ya tidak apa-apa gitu, jangan dipaksain banget gitu, harus pelan-pelan step by step biar jadi sebuah habit ya gitu. Ini seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Kalau apa namanya kan misalkan kayak kebutuhan apa namanya danger banget nih, urgent, kayak kita butuh motor misalnya kan banyak banget pasti motor nih hal utama yang menjadi orang-orang yang bisa apa namanya bisa buat tekor, karena kan cicilan motor itu kan luar biasa kan, bisa 1 juta atau 2 juta gitu, dan motor itu katanya sih ada yang bilang itu adalah kebutuhan, ada yang juga bilang itu adalah keinginan, tergantung juga kan niatnya seperti apa gitu kan tadi ya. sempat aku berikan contoh soal mobil kayak gitu. Jadi sesuaiin dengan budget kamu gitu, jangan sampai dipaksakan seperti itu. Kalau misalkan ada budget sekian ya belinya sekian, kalau memang belum cukup ya ditabung lagi aja gitu. Atau kayak apa namanya aku tambahin ya, kayak ceritanya beli baru kan lebih mahal kan, dan sedangkan beli yang second bisa lebih murah tapi masih sama loh, fungsinya masih bagus dan mesinnya juga masih bagus, dan kalian mungkin masih bisa lah buat beli yang second. Ini juga bukannya harus maksain harus beli yang second gitu, tapi sesuai kesanggupan kita. Kalau emang pengen yang baru berarti harus ditabung dulu sampai sekian lah, sampai bisa lunas gitu, tercukupi gitu ya. Tapi kalau emang belum bisa, terus emang butuh danger banget, urgent banget, nah itu nggak apa-apa, kalian kayak beli second dulu. Nanti kalau udah ada duit sambil pakai yang second itu, kalian bisa beli yang baru lagi, bisa tuker tambah juga kan ya zaman sekarang gitu. Oh iya kan aku juga mau tambahin ya, apa namanya zaman sekarang itu barang-barang elektronik kayak HP, terus mobil, motor, kayak gitu-gitu, TV, itu kan banyak banget yang apa sih orang tuh dambain ya, beli lagi terus sesuai seiringan jalan gitu, tiap zaman tuh beli lagi kayak apa namanya dibuat apa sih, pengen terus harus beli lagi gitu. Apa sih itu bahasanya, jadi repeat terus kan, jadi mau terus, jadi kayak narkoba gitu. Kayak narkoba tapi apa namanya ini bukan narkoba gitu, tapi iya sedangkan kan apa namanya kayak elektronik itu kan gampang banget jatuh kan harganya, apa namanya lebih turun gitu, gampang turun harganya. Sedangkan kayak kalau kita investasi kayak tanah ya, kayak tanah terus properti misalnya kayak gitu-gitu, itu kan lebih apa namanya lebih kayak dibutuhin ya enggak sih, untuk buat masa depan ya. Kayak gitu-gitu contohnya kan kayak sawit ya kayak gitu kan, untuk masa depan gitu kan, lebih kayak gitu sih Kak anak muda. Kalau emang kalian mau gaya-gayaan silakan, tapi harus terjangkau dulu di budget kalian, di uang saku kalian ya. Soalnya banyak banget orang sampai ngutang-ngutang cuman demi apa nongkrong terus sampai kepuasan diri aja. Iya betul, sampai kepuasan tersendiri biar kelihatan wow gitu di depan orang gitu. Padahal kita mah cuman butuhnya apa sih gitu kan, nanti juga tuh harta nggak bakal dibawa mati ya nggak sih. Kita juga jangan, sekarang apa ya, tren itu kan setiap saat berubah. Iya. Jangan selalu ikutin tren, pokoknya jangan ikutin selalu tren. Misalkan lagi tren model seperti ini, kamu harus punya itu, nggak perlu sih gitu. Coba beli barang yang untuk dipakai untuk kedepannya, yang gampang terurai seperti itu. Atau kalau mau mah apa namanya beli baju, ceritanya kalau emang yang mau tren mungkin bisa kali ya apa namanya beli baju yang kalau emang bener-bener bagus sekali buat nanti lagi gitu, maksudnya nggak usah beli-beli lagi gitu. Gitu. Selagi masih
bisa dipakai, layak Iya. dipakai ya pakai aja gitu. Iya, dan kalau emang kalian budgetnya masih cukup buat membeli hal tersebut ya nggak apa-apa, lanjutkan saja gitu. Tapi kalau duitnya nggak ada ya jangan dipaksain apa yang ngutang-ngutang sana sini. Soalnya sering banget ya aku dapet temen ya, dia kayak apa namanya memaksakan kehendak gitu, kayak apa namanya punya utang banyak gitu kayak. Nah ternyata bukan buat kebutuhan dia, jadi dia kayak apa namanya iming-iming kayak kebutuhan padahal mah enggak gitu. Ternyata cuman keinginan dia aja gitu, pengen beli sesuatu tapi belum bisa menyanggupi gitu, makanya dia ngutang sana sini, dan itu hal yang nggak patut dicontoh banget nggak sih Iya gitu. betul. Nah, Memaksakan kehendak. konsep ini udah lanjut. Iya lanjut. Konsep ini tuh pas banget ya, bisa dibuat sebagai contoh itu karena manfaatnya banyak sekali buat diri kamu, terus memikirkan masa depan selanjutnya gitu. Ini penting banget, jadi buat kalian yang baru mulai belajar masuk kehidupan minimalis ini ya ayo coba pelan-pelan, gak apa-apa, gak usah langsung semuanya ya kan, pelan-pelan aja gak apa-apa ya, insya Allah bisa ngejalinnya dengan konsisten gitu. Ya intinya mah step by step ya guys. Iya. Jadi podcast aku ini yang kayak gini-gini tuh harus banget dicatat guys, biar kalian tuh lebih paham lagi gimana sih caranya biar apa kita bisa hidup minimalis kan ya. Terus poin-poinnya tadi ya Kak Wit ya harus banget tuh dicatat-catat. Terus contoh-contohnya biar kalian tuh bisa kelak tuh bisa mengikuti mungkin ya, setelah refleksi diri, setelah muhasabah diri gitu, kalian bisa ngikutin juga ala Kak Wit ini. Aku juga sebenarnya salah satu yang agak minimalis karena apa, kayak untuk pengeluaran sebulan itu benar-benar aku harus catat dulu, benar-benar harus didata banget apa sih yang akan aku keluarkan dalam sebulan itu gitu. Kayak aku mau jalan-jalan pun atau mau makan pun aku benar-benar dibudgetin buat jajan, buat investasi, buat bisnis apa dan lain-lain, benar-benar aku budgetin banget. Bukannya sampai bilang kok kamu nggak jajan sih pas tanggal sekian gitu, aku bilang jajannya lagi nggak ada, udah habis, soalnya kan kemarin udah dibudgetin buat sekian, nggak mungkin aku mengambil budget untuk budget yang aku udah budgetkan kan, maksudnya udah didatakan gitu. Jadi kan kayak gitu kan memaksakan kan, sedangkan kita nggak butuh banget gitu, padahal buat jajan doang. Itu makanya Iya kan? nilai plusnya itu, jadi kita lebih bisa memanage keuangan gitu. Iya, betul. Kan udah budgetin untuk minggu berikutnya gitu kan. Nah, sekarang kan banyak banget tuh orang yang gajian, misalnya minggu pertama gajian, terus kita kebanyakan nongkrong, beli ini beli itu gitu kan. Pas mikirin minggu kedua atau minggu ketiga keempat, biasanya sih yang seret-seretnya minggu ketiga minggu keempat ya kan. Dan akhirnya ya dia malah makan mie instan gitu, gara-gara awal-awal pertama aduh kayaknya gue pengen makan enak, aku pengen beli ini itulah gitu untuk kepuasan sendiri gitu. Dan akhirnya untuk kebelakangnya jika kita nyiksa diri gitu, makan mie instan misalkan sama seminggu kan gak baik juga gitu. Karena kalau kita bisa memanage keuangan kita gitu ya jadinya kedepannya bermanfaat gitu. Iya betul. Harus ini anak muda ini salah satunya harus dibiasakan untuk menabung ya Kak Wit ya. Betul. Karena menabung ini apa namanya zaman sekarang kayak sulit banget. Malah bukannya menabung investasi buat masa depan, malah menabung cicilan dan hutang. Iya malah terbalik yang minus, yang negatifnya gitu kan. Yang harus dilakukan kayak anak muda zaman sekarang kan seharusnya kan menabung untuk investasi masa depan. Sedangkan kan sekarang aja udah 2021 kan, udah mau 2022. Nah itu kita harus jadi planning nih buat 2022 untuk menjadi lebih baik lagi ya nggak sih? Dibuat to-do list lagi biar kita tuh kedepannya tuh sampai umur 30 misalkan, atau yang udah umur 30 nih berarti nanti di listnya sampai umur 40, 10 tahun kemudian bisa kan ya. Terus dibuatin target juga bisa ya Kak Wit ya, betul. Mau ngapain aja tiap tahun atau seperti apa targetnya gitu. Makanya kita harus bijak menggunakan uang kita sebagai pembeli juga harus bijak juga gitu, jangan asal beli tentunya nggak ada manfaatnya, nggak ada nilai pakainya buat diri kita, percuma, dan akhirnya malah jadi numpuk gitu kan. Yang tadinya kan tadi kan aku nyebutkan decluttering ya, nanti di decluttering juga nggak bisa gitu juga gitu, harus beli yang benar-benar bermanfaat buat kita gitu.
Terus menurut aku ya, kan ceritanya sekarang banyak banget ya produk-produk yang menawarkan harga murah, ya nggak sih? Terus fungsinya sama, tapi kualitasnya yang pasti berbeda dong dengan yang lebih mahal. Apakah nih? Contohnya nih Kawit ya, ceritanya buku itu kan harga semuanya sama pasti kan, maksudnya fungsinya ya untuk membaca atau menulis pasti kan. Nah kalau misalkan nih meja dengan harga 20.000 pasti ada 20.000 di suatu marketplace, pasti ada 20.000 dan segitu emang bagus sih, maksudnya segitu bagus, tapi kualitasnya menurut aku berbeda banget dan gampang banget rusak. Jadi kayak 3 bulan langsung rusak. Atau kayak sepatu deh, minimal kayak sepatu sekarang banyak banget gak sih di marketplace tuh menawarkan harga yang murah banget, sampai yang 35.000, padahal cuma kayak boots. Seharusnya boots itu kan rata-rata kayak 300.000 atau 500.000 kan seharusnya, dan ini malah ditawarkan 10 kali lipat yang lebih ke bawah gitu, atau berapa kali lipat tuh, malah turun banget. Dan jadi kualitasnya sangat buruk banget ya, jadinya buat borosnya apa ya, menurut aku borosnya tuh jadi harus gampang, sepatu tersebut jadi gampang rusak. Jadinya kita bukannya mau hemat malah boros di situ, harus beli lagi sepatunya karena kita tergiur dengan harga yang murah bukannya kualitasnya gitu kan. Berarti kita juga ya itu tugas kita harus bijak dalam pembelian gitu. Iya. Kita jangan tergiur dengan harga, tapi kita harus melihat juga ke depannya. Kira-kira nih kualitasnya ya. Awet gak ya gitu. Gak apa-apa beli yang harganya lebih mahal ya. Enggak lebih mahal juga, misalnya cukup lah gitu, cukup untuk pas kedepannya standar. Pas gitu, standar buat kedepannya yang apa-apa gitu. Walaupun lebih mahal dikit tapi kualitas lebih bagus, kenapa enggak gitu ya, maksudnya gitu ya. Penting awet gitu, biar nggak beli-beli mulu gitu. Iya, dan kalau bisa beli itu yang bisa di mix and match gitu. Kalau kita beli yang warnanya kurang pas gitu kan, jadi karena kita memaksakan untuk beli lagi gitu. Bisa beli yang mix and match. Ceritanya kita bajunya kuning, sedangkan sepatu kita hijau. Nah, itu ya. Terus kerudung kita merah, jadi nggak match banget kan? Ya gimana? Mix and match, yang bisa di mix and match. Yang bisa dicampur adukan ya, ceritanya warna hitam gitu putih, ya, putih, krem ya. Kremnya bisa. Kayak gitulah guys, harus banget dicatat. Oh ya guys, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe kalian tuh sangat dibutuhkan banget gak sih buat kelancaran dan kelangsungan podcast ini untuk kedepannya. Biar kedepannya tuh aku tuh bisa semangat lagi untuk membuat podcast lain yang lebih bermanfaat lagi, dan yang aku undang pasti bakal yang lebih keren lagi ke depannya. Makanya kalian harus subscribe dan juga jangan lupa like dan komennya ya guys. Ya enggak sih? Ya makasih ya Kak Wit udah datang di podcast aku. Spesial banget soalnya sahabat aku sendiri gitu kan. Masa? Iya. Alhamdulillah dah. Iya, Masya Allah banget gitu. Bisa dipertemukan di podcast perdana banget loh ini, ya Allah, Masya Allah. Perdana banget, dan aku undang sahabat aku sendiri. Spesial banget gak sih, ya Allah, Masya Allah. Ya terima kasih ya guys udah kunjungin podcast aku dan udah lihat dan nonton podcast aku sampai selesai ini. Jadi selamat pagi semua, harus selamat pagi terus dan semangat pagi terus ya, biar kita selalu semangat hidupnya, nggak loyo. Kalau selamat malam tuh pasti loyo, pengen taunya tidur ya kan ya, pengen taunya istirahat. Jadi harus selamat pagi dan semangat pagi terus. Oke, semangat pagi semuanya. Thank you sudah nonton, jangan lupa subscribe dan like, komen juga. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.